Debut Timnas Putri Indonesia bikin geger, pemain keturunan cetak gol panas lawan Kirgistan. Pertandingan perdana Timnas Putri Indonesia di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 langsung panas dari awal. Lawan berat, tekanan tinggi, permainan keras, sampai selebrasi penuh air mata, semuanya lengkap. Tapi yang bikin merinding, pemain diaspora kita muncul jadi pahlawan, gak cuma bikin gol penentu kemenangan, tapi juga jadi bukti bahwa Garuda Pertiwi tampil dengan wajah baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap bersaing di level Asia. Yuk tonton sampai akhir, kasih komentar kalian tentang aksi keren ini, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update seru dari Timnas Putri Indonesia. Pertandingan pertama Timnas Putri Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 langsung menyajikan drama yang bikin penonton deg-degan dari menit awal sampai peluit panjang. Lawan kali ini bukan tim sembarangan, Kirgistan. Mereka datang bukan buat main-main, tapi nyatanya Indonesia jauh lebih siap. Begitu peluit tanda pertandingan dimulai, atmosfer langsung panas. Indonesia tampil penuh percaya diri. Permainan mereka rapi, penuh tekanan, dan ngotot banget dari sisi penguasaan bola. Garuda Pertiwi benar-benar mendominasi jalannya pertandingan, nentuin tempo, dan terus ngebombardir pertahanan lawan. Tapi dominasi itu gak berjalan mulus begitu aja. Karena makin ditekan, pemain Kirgistan justru mulai main keras. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Beberapa di antaranya cukup kasar, sampai bikin beberapa pemain Indonesia jatuh bangun. Tapi mental anak-anak asuh Satoru Mochizuki gak ciut sama sekali. Mereka justru makin berani, makin panas, dan gak takut buat ngeladenin gaya main keras dari lawan. Tengah lapangan jadi ajang adu fisik, adu badan, dorong-dorongan, sampai benturan keras terus terjadi. Salah satu pemain Kirgistan bahkan sempat harus dapat perawatan dari tim medis gara-gara kerasnya benturan dengan pemain Indonesia. Tapi jangan kira Indonesia main curang, justru mereka tetap tenang, tetap profesional, dan fokus buat menang. Wasit beberapa kali harus hentikan pertandingan karena pelanggaran yang cukup brutal. Tapi yang bikin makin panas, para pemain Kirgistan kelihatan mulai ngulur waktu. Drama di lapangan makin jadi. Ada yang pura-pura cedera, ada yang sengaja lama bangun, bahkan ada yang protes lebay ke wasit. Hal ini bikin para pemain Indonesia frustrasi. Mereka sampai beberapa kali nyamperin wasit dan protes keras. Tapi, semangat mereka gak turun. Nah, di tengah panasnya laga, pelatih Satoru Mochizuki bikin langkah besar. 4 pemain keturunan yang baru gabung langsung diturunin sejak awal, Iris Deru, Felicia Dezu, Yamoli Juliana Hon, dan Isa Warks. Nama-nama ini sebelumnya mungkin asing buat sebagian pecinta bola tanah air. Tapi malam itu, mereka tampil luar biasa dan langsung nyatu sama tim. Mereka gak cuma tampil solid, tapi juga jadi pembeda. Kerja sama di lini tengah makin rapi. Kreativitas makin kelihatan. Bahkan meski baru pertama kali turun bareng, chemistry keempat pemain ini kayak udah lama main bareng. Khususnya Isa Warks, pemain muda yang berkarir di Eropa ini tampil luar biasa tajam. Gaya mainnya modern, cepat, dan punya insting gol yang kuat. Babak pertama selesai tanpa gol, tapi masuk babak kedua, semuanya berubah. Indonesia makin agresif, terus ngepung pertahanan Kirgistan yang makin kedodoran. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun datang. Isa Warks dapat bola di luar kotak penalti. Tanpa pikir panjang, dia langsung melepas tembakan keras ke arah gawang. Gol. Sepakan mautnya berhasil bikin Indonesia unggul 1-0. Penjaga gawang Kirgistan cuma bisa terdiam, dan stadion pun meledak. Selebrasinya bikin merinding. Isa langsung berteriak sambil menunjuk lambang Garuda di dadanya. Emosinya tumpah, wajahnya penuh semangat dan kebanggaan. Gol itu bukan cuma angka di papan skor,
tapi juga simbol tekad baru Timnas Putri Indonesia. Gol Isa jadi satu-satunya gol yang tercipta malam itu. Tapi nilai dari gol itu gak bisa diukur. Bukan cuma bahwa Indonesia menang, tapi juga jadi bukti kalau generasi dan kehadiran pemain diaspora benar-benar mengangkat kualitas tim secara keseluruhan. Setelah gol itu, Kirgistan makin panik. Mereka makin kasar, makin banyak drama, dan makin frustrasi. Tapi Indonesia gak terpancing. Mereka tetap main disiplin, tetap tenang, dan gak kasih celah sedikit pun. Pertahanan Garuda Pertiwi benar-benar solid sampai peluit akhir dibunyikan. Dan akhirnya, Indonesia menang. Kemenangan tipis 1-0 ini bukan cuma tentang angka, tapi tentang semangat. Tentang kebangkitan. Tentang perubahan wajah Timnas Putri Indonesia yang sekarang jauh lebih siap bersaing di level internasional. Kalau kita lihat lebih dalam, pertandingan ini juga jadi pembuktian bahwa kombinasi pemain lokal dan diaspora itu sangat menjanjikan. Pemain-pemain keturunan yang punya pengalaman di luar negeri benar-benar ngasih warna baru. Tapi mereka gak bisa maksimal tanpa dukungan pemain lokal yang udah lama berjuang di timnas. Kolaborasi mereka yang bikin tim ini jadi makin kuat. Pelatih Satoru Mochizuki juga layak dapat kredit. Keberaniannya nurunin 4 pemain diaspora langsung sejak awal jadi keputusan tepat. Strateginya jalan, timnya rapi, dan hasilnya manis. Ini awal yang bagus banget buat perjalanan panjang Indonesia di kualifikasi ini. Dan buat para supporter, kemenangan ini jadi energi baru. Setelah sekian lama sepak bola wanita di Indonesia kurang mendapat sorotan, kini saatnya kita semua buka mata. Timnas Putri Indonesia pantas dapat dukungan penuh. Mereka main gak kalah keren dari tim cowok. Semangat mereka, perjuangan mereka, bahkan kadang lebih luar biasa. Jalan ke Piala Asia masih panjang. Tapi kalau performa seperti ini bisa dijaga, bukan gak mungkin Indonesia bisa lolos ke putaran final dan bikin sejarah baru. Harapan itu nyata, peluang itu ada. Tinggal bagaimana kita terus dukung mereka, kasih semangat, dan yakin kalau Garuda Pertiwi bisa terbang lebih tinggi. Itu dia cerita panas kemenangan pertama Timnas Putri Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2026. Gak cuma soal skor, tapi juga mental, strategi, dan keberanian tampil beda. Pemain diaspora seperti Isa Warps buktiin bahwa wajah baru Garuda Pertiwi layak diperhitungkan. Pertandingan ini baru awal, tapi semangatnya udah kayak final. Yuk, bantu sebarkan semangat ini ke seluruh penjuru negeri. Kasih komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe buat dapetin kabar terbaru dan paling seru dari dunia sepak bola Indonesia. Garuda Pertiwi, teruslah terbang tinggi. Kami dukung kalian sepenuh hati.